pertemuan sebelumnya lebih banyak membahas teknik. Nah, di pertemuan kali ini menurut aku itu terasa lebih hidup karena kami melihat secara daring ya teman-teman. Secara daring berbagai gaya public speaking yang disampaikan oleh teman-teman kami. Mau tahu kelanjutannya? Tonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan aku Erna Winarti. Kali ini aku akan membahas learning journal tentang public speaking. Jujur ya, di momen seperti ini hampir semua mahasiswa punya pikiran yang sama. Pikirannya mau tahu apa? Semoga aku bukan yang dipanggil. Tenang aja, itu hanya pikiran-pikiran negatif. Tapi tentunya di dalam hati tuh pengen ya menyampaikan atau praktik public speaking. Nah, di pertemuan kelima ini ada 3 mahasiswa yang tampil melakukan praktik public speaking. Nah, menurut saya ini punya cara yang unik dan penyampaian pesannya juga berbeda-beda. Yang pertama ada Anila. Anila ini membawakan kisah inspiratif. Cara dia bercerita itu terasa tidak seperti menyampaikan materi, tapi lebih ke mengajak audiens untuk masuk ke dalam cerita yang diceritakan oleh Anila itu. Nah, itu menurut aku ternyata dalam public speaking cerita itu punya kekuatan atau power yang besar. Bukan cuma penyampaian pesan, tapi juga bisa membuat audiens merasa terhubung dengan cerita yang disampaikan. Kemudian dilanjut oleh Rosifah. Dia membahas tentang materi, kalau nggak salah sulit untuk berkata tidak atau menolak ajakan. Nah, topiknya sederhana ya teman-teman. Nah, justru itu yang tertarik dan menarik. Karena hampir semua orang pernah berada di posisi itu. Menolak tidak, dalam hati menolak tidak, tapi mulut berkata iya. Gimana tuh? Penyampaiannya juga terasa jelas dan runtut, jadi mudah dipahami oleh audiens. Nah, dari sini aku belajar bahwa tidak harus selalu topik yang berat. Yang penting realita bagaimana kehidupan sehari-hari itu yang lebih terasa dekat dengan audiens. Nah, yang terakhir nih ada Nia Pratiwi. Dia berperan sebagai MC formal di acara pernikahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, begitulah kira-kira ya teman-teman. Di sini suasananya langsung berubah jadi lebih formal. Cara dia berbicara, intonasinya, sampai pilih katanya itu benar-benar mencerminkan sebagai seorang MC. Dosen pun juga menotisnya. Dari penampilan ini, aku sadar bahwa public speaking itu tidak selalu bebas, tapi ada kondisi tertentu yang menuntut kita untuk lebih terstruktur dan profesional. Menjadi MC itu bukan hanya soal berbicara, tapi juga mengatur jalannya acara dan menjaga suasana tetap kondusif. Nah, dari ketiga penampilan teman-temanku tadi, ada yang berbentuk cerita, penyampaian materi, dan juga ada yang menjadi MC formal. Semuanya punya tantangan masing-masing. Artinya, kita tidak bisa menggunakan satu cara untuk semua situasi. Kita harus bisa menyesuaikan diri dengan kondisi, tujuan, dan audiens yang akan mendengarkan kita. Jangan ini kita pembawaannya itu seperti ngomong dengan anak kecil, tapi audiens kita itu orang dewasa, itu kurang tepat. Oke ya teman-teman, balik lagi. Setelah kegiatan dilanjut, itu presentasi kelompok 3. Materi ini disampaikan berkaitan dengan public speaking, khususnya tentang bagaimana menyampaikan pesan secara efektif di depan audiens. Dari penjelasan kelompok 3,
membuat saya paham bahwa public speaking ada beberapa hal yang tidak boleh diabaikan, seperti kejelasan dalam penyampaian pesan supaya audiens tidak bingung dengan apa yang kita sampaikan. Kemudian struktur pembicaraannya, mulai pembukaan, isi dari materi yang kita sampaikan, lalu penutup, itu ada terstruktur. Selain itu, materi juga menekankan bahwa persiapan itu sangat penting, bukan hanya tentang materi, tapi juga tentang mental kita. Karena tanpa persiapan, rasa gugup itu akan terasa lebih sulit dikontrol. Ada tangan gemeteran, ada tangannya berkeringat berlebihan, atau yang sering ke kamar mandi, itu salah satu efek dari mental kita. Oke, baiklah, dari pertemuan ini aku sadar semakin paham public speaking itu bukan hanya soal berani saja, tapi bagaimana kita menyampaikan pesan dengan cara yang tepat, sesuai situasi, dan bisa dipahami oleh audiens. Aku juga sadar bahwa rasa gugup itu wajar dan hampir semua orang mengalaminya. Tapi dengan cara latihan, pengalaman, dan juga masukan-masukan dari orang lain, kemampuan public speaking kita bisa berkembang menjadi lebih baik. Nah, melihat dari teman-teman yang tampil, aku sadar dan lebih termotivasi untuk lebih percaya diri dan terus mencoba. Baiklah, mungkin itu saja Learning Journal dari pertemuan kelima mata kuliah Public Speaking yang bisa aku bagikan kepada teman-teman. Semoga dari pembelajaran ini aku bisa terus meningkatkan kemampuan public speaking ke depannya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.